Seorang pemuda yang berjuang mendapatkan uang untuk biaya operasi adiknya. Ia yang berprofesi sebagai tukang servis HP tentu sangat kesusahan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Lalu, bagaimana usahanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan? Yuk langsung saja kita markiton. Mari kita menonton. Tokoh utama dalam film ini adalah seorang pemuda bernama Jing yang bekerja sebagai tukang servis HP. Ia hidup bersama dengan adiknya. Ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya juga meninggal semasa melahirkan adiknya. Adik Jing yang bernama Tong Tong menderita penyakit yang sangat serius. Ia memiliki penyakit bawaan berupa batuk yang parah disertai gangguan jantung, sehingga dokter mengharuskan Tong Tong untuk dioperasi sebelum berumur 8 tahun. Jing pun sangat bingung bagaimana dia memiliki uang yang begitu banyak untuk biaya operasi adiknya, sedangkan dia hanya seorang servis elektronik kecil-kecilan. Pendapatan Jing saja masih kurang untuk biaya hidupnya, apalagi servis HP tidak terlalu laris. Pelanggannya adalah para tetangga seperti Pak Zong yang selalu minta diperbaiki TV-nya. Jing sudah menyarankan Pak Liang, anak dari Pak Zong, untuk membeli TV yang baru. Apalagi ia selalu marah-marah dan memukuli TV-nya ketika TV-nya mulai tidak normal. Akan tetapi orang tua itu sangat pelit. Di suatu hari, temannya yang bernama Tao menelponnya. Ia mengatakan ingin menunjukkan sesuatu kepada Jing. Jing pun langsung meluncur ke lokasi. Ternyata Tao yang berprofesi sebagai pegawai gudang menemukan HP bekas yang banyak sekali. HP tersebut adalah barang ekspor milik orang lain yang ditinggalkan di gudangnya. Karena si pemilik terkena kasus dan masuk penjara, makanya bos Tao menyuruhnya untuk membersihkan semuanya. Apalagi pemiliknya sudah berhutang 2 tahun di gudang Tao. Kemudian Tao menawarkan pada Jing, apabila mungkin ia berniat membelinya dengan harga murah, daripada HP itu dijual pada pemulung barang rongsokan. Ia juga mengecek dokumen dari barang-barang tersebut. Dan memang benar, tumpukan elektronik tersebutnya adalah barang-barang yang tidak lulus uji quality control. Setelah itu Jing berusaha melihat kerusakan HP tersebut. Ternyata ia masih bisa memperbaikinya. Lalu ia mencoba menjual HP tersebut dengan harga di bawah pasar. Dan benar saja, HP itu laku dan Jing untung besar. Saat Li pemilik tokonya bertanya padanya dari mana ia mendapatkan HP dengan merek yang sama sebanyak itu, Jing tidak mengaku dan mengatakan itu adalah rahasia bisnis. Jing pun sangat senang. Ia serasa menemukan tambang emas. Ia segera menjemput adiknya dan mentraktir semua makanan yang diinginkan adiknya. Jing memang sangat menyayangi Tong Tong. 2 minggu kemudian beredar kabar bahwa banyak ponsel palsu yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, pihak yang berwenang segera mengambil kebijakan bahwa memperbaiki ponsel adalah tindakan ilegal. Hal itu untuk menekan angka pembajakan yang banyak dilakukan oleh para oknum. Jing yang mengetahui itu langsung pergi ke toko Li. Ia pun protes padanya. Li mengatakan dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kebijakan yang baru. Jing juga tidak bisa menuntutnya atas kontrak kerjasama mereka berdua. Akibatnya Jing berutang banyak pada Li dan mengalami kerugian yang besar. Li mengatakan begitulah dunia bisnis. Jika Jing merasa ia sedang rugi besar, bagaimana dengan Li yang juga banyak mengalami kerugian dari HP-HP yang tak kunjung laku? Setiap bisnis memang ada resikonya. Mendengar penjelasan Li, Jing pun hanya bisa pasrah dan menerima nasib buruk yang kini menimpanya. Saat malam tiba, Jing masih memikirkan tentang bagaimana ia bisa mendapatkan uang dari HP yang tidak lulus quality control tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke pabriknya langsung dan mencoba melakukan negosiasi agar pabrik dapat membeli suku cadang HP yang telah ia perbaiki. Awalnya, seorang manajer bernama Li menolaknya, bahkan memandang rendah. Baginya Jing hanyalah seorang tukang servis HP. Mimpinya terlalu tinggi. Lagi pula suku cadang yang telah ia perbaiki harus melalui uji quality control dan ia tak mungkin bisa melakukannya. Akan tetapi Jing dengan yakin ia bisa melakukannya. Saat Li menagih hutang-hutang Jing, ia melihat bagaimana Jing begitu telaten membongkar HP itu dan memperbaikinya. Sebenarnya ia terkesan dengan Jing. Ia begitu bertanggung jawab.
Apalagi Jing tidak pernah berniat melarikan diri saat ditagih hutang olehnya. Ia malah berani menjamin nyawanya dan seisi tokonya jika minggu depan Jing tidak bisa melunasi semua hutangnya. Akhirnya Li setuju untuk memberikan kelonggaran waktu pada Jing. Li lalu menanyakan rencananya karena tidak mungkin ia dapat membongkar semua HP itu seorang diri. Dengan yakin, Jing mengatakan bahwa ia akan menuliskan buku petunjuk membongkar ponsel sehingga siapapun bisa melakukannya. Lalu ia akan merekrut orang untuk bekerja dengannya. Li mengatakan itu adalah ide yang sangat gila. Jing pun dengan mantap menutup tokonya dan fokus pada proyek besarnya. Ia berusaha menemukan titik kerusakan dengan teliti dan cermat. Tiap hari waktunya ia habiskan untuk mengotak-atik barang itu. Hingga akhirnya perbaikan yang ia lakukan telah selesai dan kini saatnya ia melakukan tes uji quality control. Saat hasilnya sudah keluar, ternyata suku cadang Jing berhasil lulus uji. Ia sangat senang dan segera menemui manajer Li. Ternyata Li masih saja merendahkannya dan mengingkari kesepakatan yang telah mereka buat seminggu yang lalu. Jing berusaha membicarakan pada Tuan Zhao selaku pemilik perusahaan. Akan tetapi Zhao sangat sibuk dan tidak memiliki waktu untuknya. Ia juga tengah mengejar kereta yang akan berangkat sebentar lagi dan menyuruh Jing untuk menunggu sebulan. Jing tidak bisa menunggu selama itu dan akhirnya ia bertekad untuk mengejar Zhao dan akan berbicara padanya di kereta. Bukan hal yang mudah bagi Jing untuk sampai di stasiun sebelum kereta itu berangkat. Akan tetapi dia tetap berusaha dengan sekuat tenaga. Bahkan ia sampai mengalami kecelakaan dan mengakibatkan motornya rusak. Ia juga hampir tertabrak mobil karena tidak memperhatikan jalan. Akhirnya ia bisa mengejar Zhao dan memiliki kesempatan untuk menjelaskan tujuannya. Zhao bersedia membeli suku cadang dari Jing jika semuanya lolos uji. Namun jika tidak, ia tidak menjanjikan apapun. Zhao juga tidak memberikan uang muka, tidak menyediakan pekerjaan ataupun tempat. Jadi Jing harus berusaha sendiri. Lalu Zhao memberikan kartu nama agar ketika ia setuju dapat segera menghubungi manajer Li. Sebenarnya Zhao kagum dengan tekad Jing. Meskipun ia masih muda, ia berani mengambil resiko yang besar. Malam harinya ia menjemput Tong-Tong yang ia titipkan di satpam sekolah. Hal itu seringkali ia lakukan jika ia terlambat pulang. Tong-Tong yang melihat kakaknya penuh luka merasa sangat kasihan. Apalagi motor kakaknya juga rusak. Jing berpikir keras bagaimana caranya mengumpulkan uang untuk membangun sebuah pabrik. Itu tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, ia juga membutuhkan orang yang dapat ia percaya. Ia pun menemui Pak Liang, tetangganya. Ia meminta bantuan untuk mengawasi pabriknya. Jing menawarkan gaji yang lebih besar dari pekerjaannya saat ini. Akan tetapi Pak Liang tidak mempermasalahkan hal itu. Masalahnya sekarang apa yang dilakukan oleh Jing sangat beresiko. Jika ia sampai gagal, maka Jing akan kehilangan semua uangnya. Pak Liang menyarankan untuk mengurungkan niatnya. Kemudian Jing menceritakan tentang Tong-Tong yang harus dioperasi. Ia membutuhkan dana yang sangat besar. Mendengar hal itu, Pak Liang langsung setuju untuk membantu Jing. Saat sedang tanda tangan kontrak, manajer Li menghina Jing dan mengatakan ia hanya bermimpi bisa menjadi orang kaya dalam semalam. Namun Jing tidak menggubris omongannya. Ia hanya berusaha untuk melakukan dengan sebaik-baiknya. Jing menjual usahanya, menjual motornya, dan juga melamar pekerjaan sebagai tenaga kebersihan untuk mencukupi biaya operasional pabriknya. Setelah itu Jing menyewa sebuah gudang tua agar biayanya lebih murah. Meskipun ia harus membersihkannya habis-habisan. Bersama Pak Liang, ia melakukan semua pekerjaan itu. Hingga akhirnya semua pun beres. Kemudian ia mencari karyawan untuk pabriknya. Ia tidak bisa memberikan gaji yang besar, jadi ia merekrut orang seadanya. Pertama, ia mengajak Ibu Wang yang tuli. Ia bekerja sebagai pelayan dengan gaji rendah dan sering dimarahi oleh bosnya. Tapi dulunya Wang bekerja pada toko elektronik. Karena itu Jing tertarik untuk merekrutnya. Namun karena ia tuli tentu agak susah untuk berkomunikasi dengannya. Kemudian Jing merekrut Zhang. Ia mantan narapidana. Sebenarnya ia tak sepenuhnya bersalah.
ia hanya membela diri. Namun hukum tak berpihak padanya. Lalu ia merekrut Liu, seorang pemuda pemalas yang kerjanya di warnet dan hanya main game. Akan tetapi kini ia ingin bekerja serius karena ingin menikahi pacarnya. Kemudian datang sekelompok lansia yang bersedia menjadi karyawan. Ya, meskipun mereka tidak punya skill tapi lumayan bisa membantu, karena mereka juga tidak punya pekerjaan. 3、2、1，起跑！ Tiap hari Jing bekerja sebagai tenaga kebersihan. Ia semakin bingung ketika kondisi Tongtong semakin memburuk dan harus segera ditangani. Setelah itu datang seorang pemuda yang berniat mengganggu Jing. Ia punya niat buruk pada tumpukan ponsel Jing yang berada di luar. Ia menawarkan bisnis, tapi Jing menolaknya karena yang ia tawarkan adalah bisnis ilegal. Lalu Zhang juga membuat masalah di pabrik. Ia tidak terima Jing memotong gajinya. Padahal Jing memotongnya karena Zhang sering bolos dan kerjanya tidak maksimal. Zhang pun marah-marah, tapi Jing tidak menggubris dan mempersilahkan jika ia mau keluar dari pabrik. Tak hanya itu, sekelompok pemuda juga mencari keributan dengan Ibu Wang. Jing tidak terima karyawannya dihina, sehingga ia memukul pemuda itu. Mereka berdua berkelahi hingga memicu kemarahan semua karyawan. Sampai akhirnya mereka saling menyerang. Akhirnya mereka semua dibawa ke kantor polisi. Untunglah masalahnya tidak dipersulit. Mereka harus membuat surat pernyataan akan berkelakuan baik. Dan setelah itu Liu mengundang mereka semua untuk hadir di pesta pernikahannya. Di hari pernikahan Liu, semua teman kerjanya diundang. Mereka pun tampak bahagia. Bahkan Zhang yang kemarin marah pada Jing karena gajinya dipotong, kini ia sudah sadar dan mengakui kesalahannya. Ia juga ingin kembali bekerja pada Jing. Dengan senang hati Jing menerimanya, karena mereka bukan sekedar rekan kerja saja, tetapi sudah seperti keluarga. Sesampainya di rumah, Jing diusir oleh pemilik rumahnya karena ia telat membayar uang sewa. Ia mencoba meminta keringanan untuk malam ini saja, karena ia sedang bersama adiknya. Tapi Jing sudah terlalu sering menunggak. Akhirnya ia membawa adiknya di rumah Pak Liang agar adiknya bisa tidur dengan nyaman. Kemudian ia mencari Tao, karena Tao meminjam uangnya dan tidak kunjung dikembalikan. Awalnya Jing kasihan pada Tao karena ia bilang ibunya sedang sakit. Akan tetapi ternyata Tao malah menggunakan uang itu untuk berjudi. Ia pun marah dan memaki Tao. Tao pun tidak terima. Ia juga mengatai kalau Jing tidak lebih baik darinya. Ia malah berjudi dengan jumlah yang lebih besar. Jika ia kalah, nyawa adiknya yang menjadi taruhannya. Mendengar hal itu, Jing tidak bisa lagi mengontrol amarahnya. Ia langsung memukuli Tao. Kini Jing terpaksa tinggal di pabrik bersama dengan adiknya. Untungnya adik Jing juga selalu bersabar dengan semua keadaan yang mereka hadapi. Keesokan harinya saat hendak bekerja, semua karyawan terharu melihat foto-foto keluarga Jing. Bagaimana kerasnya perjuangan Jing untuk keluarganya. Makanya mereka bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan Jing, ia bekerja siang dan malam tanpa henti. Tidak bisa dibayangkan lagi betapa hancurnya hati Jing. Ia memikul beban yang sangat berat. Dengan melihat Tongtonglah ia dapat semangat lagi untuk menghadapi kehidupannya. Malam itu pikiran Jing merasa tidak enak. Ia merasa ada yang tidak beres. Saat ia mengecek keluar, ternyata dua orang pemuda mencuri ponsel-ponsel miliknya. Ia pun segera mengejar truk yang membawanya. Mereka pun terlibat pertarungan yang sangat sengit, hingga membuat Jing jatuh dari truk dan mengakibatkan jarinya cedera. Tiba-tiba adiknya menyusul Jing karena takut terjadi sesuatu pada kakaknya. Untungnya ponsel yang dicuri itu bisa kembali pada Jing dan pelakunya telah ditangkap. Polisi kemudian memperingatinya untuk tidak bertindak anarkis lagi dan membahayakan diri sendiri dan orang lain hanya demi sebuah ponsel tua. Mungkin menurut orang lain itu hanya ponsel tidak berguna, namun bagi Jing itulah hidup dan mati adiknya. Keesokan harinya ketika kerja, Jing tanpa sengaja menjatuhkan ember. Mandornya memeriksa tangan Jing, ternyata ia sedang cedera. Mandornya memarahinya karena telah melanggar aturan.
Ia tidak mau ada kecelakaan kerja pada timnya seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Dengan terpaksa ia memecat Jing dan memberinya upah selama beberapa hari ini. Karena kasihan, ia memberi Jing uang yang melebihi gajinya dan memaksa Jing menerimanya. Karena ia tahu Jing sangat butuh uang. Sementara itu, pemilik gudang terus menagih uang sewa pabrik Jing yang sudah nunggak berbulan-bulan. Kini ia sudah tidak punya cara lain. Ia menemui manajer Lee dan meminta bantuan uang muka. Akan tetapi, Lee tidak pernah mau memberikan sepeser pun. Bahkan, ia tidak yakin apa yang dilakukan Jing akan berhasil. Jing pun pulang dengan hati yang sangat hancur. Saat memandangi wajah adiknya, ia ingat pesan ibunya sebelum meninggal. Apapun yang terjadi, Jing harus menjaga adiknya dengan sebaik-baiknya. Pemilik gudang memberi waktu 3 hari untuk Jing mengemasi semua barangnya. Jing pun sangat sedih. Bisnis yang ia bangun dari nol berakhir seperti ini. Ia kemudian didatangi oleh karyawan-karyawannya. Jing meminta maaf pada mereka semua. Ia tidak bisa menjadi bos yang baik. Akan tetapi semua karyawan Jing malah memberi support yang luar biasa. Ia membantu Jing semampu mereka. Istri Liu membantu membereskan pabrik dengan eksavatornya. Karyawan yang lain juga tidak keberatan jika mereka harus mengerjakan pekerjaannya di rumah. Jing sangat bahagia memiliki karyawan yang setia seperti mereka. Akhirnya pekerjaan mereka telah berhasil diselesaikan. Kini saatnya hasil kerja mereka masuk ke lab untuk uji kelayakan. Setelah hasilnya keluar, Tuan Zhao memanggil mereka semua ke kantornya. Ternyata berdasarkan hasil uji, mereka mampu memperbaiki kerusakan sebanyak 87%. Hal ini melampaui permintaan Tuan Zhao yang menargetkan 85%. Mereka semua pun sangat bahagia. Serasa hasil kerja keras mereka selama ini telah terbayar. Jing hanya bisa menangis saking terharunya. Di akhir film kita melihat operasi Tongtong berjalan dengan lancar. 6 tahun kemudian Jing menjadi pengusaha elektronik muda yang sangat sukses. Tak hanya dia, semua karyawannya memiliki kesuksesannya masing-masing di bidang favorit mereka. Kini Tongtong sudah besar dan menjadi gadis yang manis. Semua proses jika dijalankan dengan ikhlas akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. So, jalankan saja proses yang sedang ada di hadapan kita ya guys. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.